kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menuliskan 100 keinginan. Nah, ini lebih ke teknis ya. Jadi nanti kalau mau tahu lebih lengkap tentang impian dan lain-lain, Anda bisa dengarkan starter pack-nya Pak Louis Tendean ya, yang berjudulnya Impian dan Sikap. Ya, beliau berbicara luar biasa karena memang beliau luar biasa kuat banget untuk impian dan sikap. Nah, untuk membuat impian biasanya di awal diajarkan untuk menuliskan 100 keinginan dulu. Nah, banyak teman-teman kalau tanya, ayo coba tulis 100 keinginannya. Oh, keinginan saya banyak, Pak. Pasti lebih dari 100. Iya, ayo coba ditulis ya. Nah, begitu ditulis sampai 40-50 macet. Nah, kenapa kok macet? Ada dua alasan utama. Yang alasan pertama biasanya kan mereka terlalu menggunakan otak kiri, ya, menggunakan logika. Padahal waktu menuliskan keinginan itu yang digunakan adalah otak kanan. Imajinasi, apa yang Anda inginkan kelak suatu saat nanti, bukan data histori, bukan penghasilan Anda saat ini, bukan kondisi Anda saat ini seperti apa, bukan itu. Ya. Menuliskan keinginan 100 itu yang digunakan adalah visi ke depan. Besok mau apa, mau seperti apa, dan lain sebagainya. Ya, itu gunakan otak kanan, logika yang lain. Ya, jadi ini yang pertama yang paling penting. Yang kedua, kenapa mereka macet? Karena mereka tidak urut, ya, tidak terstruktur, ya, asal nulis, terlintas tulis. Coba distrukturkan, ya, distrukturkan per aspek kehidupan kita. Ya, kita tahu ada 6 aspek. Yang pertama mulailah dari aspek fisik dulu. Fisik Anda ingin apa? Misalnya saya ingin sehat. Nah, sehat itu kan abstrak ya. Lebih detail lebih baik. Nah, sehatnya itu apa? Misalnya saya ingin berat badannya ideal. Idealnya berapa? Anda hitung indeks massa tubuhnya. Saya ingin kolesterolnya normal, saya ingin asam uratnya normal, saya ingin tensinya normal misalnya. Saya ingin bisa olahraga teratur, saya ingin meditasi rutin, ingin yoga, ingin bisa minum suplementasi untuk menyehatkan badan misalnya. Nah, ini udah 8 nih ya. Jadi baru sekedar ngomong sekilas ya. Nanti kalau Anda detailkan mungkin bisa sampai 20 lebih ya. Fisik. Yang kedua materi. Nah, materi ini yang paling sering gampang ya. Jadi pengen punya penghasilan berapa, pengen punya passive income berapa, pengen punya tandon income berapa, gede ya. Savingnya berapa, investasinya, proteksinya berapa, pengen punya rumah ukuran berapa, letaknya di mana. Kemudian rumah kan juga ada isinya, ada elektroniknya, TV dan lain sebagainya. Anda detailkan, pingin yang seperti apa. Kendaraan, pingin mobil seperti apa, motornya kayak apa, ya. Kemudian sepeda, misalnya sepeda listrik, kemudian gadgetnya, ya, apalagi jam tangan misalnya. Ya, kemudian jangan lupa investasinya mau apa ya. Kemudian tanah kapling misalnya, pingin beli tanah kapling di mana, berapa jumlahnya, luas berapa ya. Nah, ini udah banyak banget ya, mungkin bisa 20-30 kalau Anda tulis, bahkan lebih gitu. Ya, jadi ya, itu materi. Yang ketiga, spiritual. Nah, spiritual Anda ingin apa? Ya, misalnya saya ingin meditasi lebih lama, ingin baca kitab sucinya lebih lama ya. Kemudian bisa ngaji lebih lama misalnya. Kemudian apalagi rutin ibadah tidak dioyak-oyak misalnya, sholatnya lebih kusuk ya. Kemudian ya macam-macam lah yang berkaitan dengan kehidupan spiritual Anda. Kemudian keluarga. Nah, keluarga Anda ingin apa ya, jangan abstrak ya. Abstrak itu ingin bahagiakan orang tua. Nah, orang tua Anda itu bahagia kalau apa? Nah, ini Anda harus detailkan. Misalnya saya ingin mengumrohkan orang tua, ingin bisa membantu ngasih orang tua setiap bulan 5 juta misalnya. Nah, ingin berikan HP atau motor untuk bapak ya misalnya. Nah, ini untuk keluarga ya. Jadi orang tua, kemudian pasangan Anda, kemudian anak-anak Anda ya, mertua Anda mungkin ya. Jadi untuk keluarga ya, menyiapkan biaya pendidikan untuk anak-anak ya, memberikan apa untuk istri Anda ya. Nah, ini penting juga ya. Kemudian sosial ya, sosial kontribusi ya. Anda ingin nyumbang mana? Panti asuhan, panti jompo, rumah ibadah Anda, kemudian jadi punya anak asuh berapa ya. Misalnya Anda berbuat baik untuk lingkungan hidup ya, ingin nanam berapa banyak pohon. Nah, itu kontribusi sosial. Dan yang terakhir leisure. Leisure itu adalah hobi.
ya hobinya. Misalnya Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, misalnya kemana, Anda ingin punya koleksi apa, misalnya koleksi patung atau apa ya, nah, yang berkaitan dengan hobi Anda, itu Anda tulis ya. Nah, kalau Anda nulisnya per aspek kehidupan ini, biasanya akan keluar kok ya, 100 keinginan itu akan keluar, dan itu akan mudah sekali ya. Dan poinnya Bapak Ibu teman-teman, me time betul-betul ya, luangkan waktu untuk ini ya. Karena kalau Anda tidak pernah menuliskan keinginan-keinginan Anda secara detail, kita nggak akan pernah punya kehidupan yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin akan muncul impian gila. Impian gila itu gini, ada teman yang dia ngefans banget sama Tukul gitu loh. Nah, terus dia tulis di 100 keinginannya, pingin foto sama Tukul. Kejadian tuh ya, betul, suatu saat kejadian ya. Jadi ingat, apa yang kita katakan itu bisa menjadi kenyataan suatu saat nanti. Jadi jangan pelit-pelit lah kalau lagi nulis, betul-betul gunakan otak kanan, betul-betul explore ya, gunakan waktu luang, me time, betul-betul lepas dari gangguan keributan ya, menyendiri dulu ya, berpisah ya, bukan berpisah ya, cari waktu di mana orang-orang rumah sudah tidur. Nah, Anda lakukan itu, tulis itu. Luangkan, mungkin butuh waktu 1 jam 2 jam, tapi ini penting sekali untuk menuliskan keinginan Anda ya. Yuk segera daftar keinginannya dibuat.